Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Satrio Utomo dengan NIM 33372300039 dari kelas A Kecerdasan Artifisial tingkat lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang CNN atau untuk menganalisa tulisan tangan berupa angka 0 sampai dengan 9. Pertama-tama kita import library-nya dulu. Ada TensorFlow untuk membangun model CNN-nya, lalu TensorFlow keras dataset untuk datasetnya dengan MNIST itu berupa angka 0 sampai dengan 9. Selanjutnya, Matplotlib dan juga NumPy digunakan untuk memanipulasi gambar atau menampilkan gambar pada ini. Selanjutnya, kita membagi data latih dan juga data uji pada dataset. Nah, Xtrain dan YTrain itu sebagai data latih dan Xtest dan juga YTest sebagai data uji. Selanjutnya kita menormalisasi datanya. Xtrain dan Xtest dibagi menjadi 255 pixel supaya tetap berada pada rentang 0,1. Selanjutnya Xtrain dan Xtest diubah bentuknya menjadi 28 kali 28 pixel dan juga 1 untuk memenuhi standar input classification neural network. Selanjutnya kita mendefinisikan modelnya itu sekuensial dengan layar konvensional 2 dimensi dengan 32 filter dan juga 3x3 untuk mendeteksi pola, lalu activation ReLU untuk menghilangkan nilai negatif agar model dapat belajar dengan efektif. Lalu dengan padding same agar output tetap sama dengan inputnya. Nah, inputnya tadi itu input shape. Nah, kalau 28 kali 28 saja tidak bisa, jadi di sini kita mengubah bentuknya menjadi 28 kali 28 dikali 1 untuk memenuhi standar input CNN. Lalu ada layer batch normalization untuk menstabilkan distribusi data. Lalu ada layer untuk mengset nilai maksimumnya itu 2 kali 2. Lalu di sini ada pengurangan neuron sebanyak 25% agar tidak terkena overfitting. Selanjutnya di sini ada layer flatten untuk vektor satu dimensi dengan ukuran 128 neuron dan juga activationnya ReLU agar nilai negatif tidak mengganggu proses model. Lalu selanjutnya sama layer batch normalization agar data tetap stabil. Lalu untuk mengurangi neuron 50% agar model tetap general. Selanjutnya output layer 10 kelas dengan activation softmax. Selanjutnya ada kompilasi model dikompilasi dengan optimasi Adam karena optimasi ini terkenal lebih cepat dan efisien. Lalu dengan loss sparse categorical cross entropy karena data berbentuk angka. Lalu dengan matrix akurasi untuk mengevaluasi performa modelnya. Lalu di sini ada callback untuk early stopping dan menyimpan model terbaik. Jika model menemukan model terbaik, maka dia akan stop pada epoch tertentu dan menyimpannya dalam base MNIS model .h5. Selanjutnya kita akan mentrain model dengan model fit Xtrain, YTrain dengan epoch 20. Meskipun di sini epoch 20, tapi jika sudah menemukan performa terbaik, maka dia akan berhenti dan menyimpan pada base MNIS model. Lalu dengan validation Xtest dan YTest dengan callback-nya early stopping dan model checkpoint. Selanjutnya kita akan mengevaluasi model dengan variable test loss dan juga tes akurasi. Model dievaluasi dengan verbose 2, lalu kita akan menampilkan hasil akurasinya. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan hasil pelatihannya. Kita akan menampilkan akurasi dengan label training akurasi dan validation akurasi dengan label validation akurasi. Dengan X label epoch dan Y label akurasi. Dengan title-nya training versus validation akurasi. Nah, di sini dapat dilihat akurasinya dimulai dari 83,83, 0,97. Nah, di sini belum menemukan model terbaik, lalu 0,98, terus 0,9837, lalu 9859 sampai dengan kita menemukan epoch terbaik pada epoch 11 yaitu 0,9910.
Dan dengan itu akurasi model adalah 0,9941. Dapat dilihat dari gambar matplotlibnya, akurasi terus meningkat sampai dengan epoch 11, yaitu 0,9941. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba model terbaiknya tadi dengan mengupload gambar. Di sini digunakan untuk memproses gambarnya dengan targetnya itu 28 kali 28 pixel dengan color modenya grayscale supaya gambarnya berubah menjadi abu-abu. Dengan membaginya dengan 255 pixel dan mengubahnya menjadi 28 kali 28,1 pixel untuk model supaya standar CNN-nya. Lalu fungsi untuk memproses banyak gambar. Di sini kita akan mengupload gambarnya. Dan juga ini akan menampilkan gambar serta akan menampilkan probabilitas terbaik. Kita coba misalnya 7. Nah, ini ada top prediction-nya 7 dengan probabilitasnya 97% dan 1% dan 2 0,73%. Selanjutnya kita coba lagi. Misalnya 9. Nah, dengan 9 itu top prediksinya 88,83 dan 84,20 dan juga 2,68%. Nah, di sini gambarnya itu memiliki latar belakang, tetapi karena kita pakai grayscale jadi akan warnanya begini. Misalnya nih 9, saya kan latar belakangnya merah, tapi di sini warnanya hitam karena sudah dikonversi dengan grayscale. Nah, 9 di sini top prediksi atau probabilitasnya. Yang pertama tentu ini benar karena ini 9 dengan 88% dan juga 8 sebanyak 4% dan 4 sebanyak 2%. Nah, dapat disimpulkan model CNN ini berfungsi dengan optimal karena berhasil mendeteksi tulisan tangan. Nah, dapat disimpulkan model CNN ini berfungsi dengan optimal karena berhasil mendeteksi tulisan tangan dan juga memiliki akurasi 99%.